ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian jemaah sekalian, tentang ucapan mereka, anak Allah telah lahir. Mari kita lihat bagaimana dahsyatnya murka Allah. Masih di surat yang sama, surat Maryam. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa qalu takhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Kata Allah, sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan mereka. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Kenapa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung itu hampir saja hancur karena takut kepada Allah, sebab mereka semuanya tahu saat manusia mengatakan Allah punya anak, Allah benar-benar murka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalaulah Allah tidak menahan langit, bumi dan gunung-gunung, niscaya sudah hancur. Karena saking takutnya mereka, sebab mereka tahu Allah sedang murka saat manusia mengatakan Allah memiliki anak. Lalu pantaskah kita mengucapkan selamat saat mereka merayakan hari lahir anak Allah menurut mereka? Kan gak masuk akal. Gak masuk akal. Menurut syariat terlarang, sepakat ulama terlarang, menurut akal sehat juga terlarang. Kalau itu boleh, jemaah sekalian, kalau boleh kita mengucapkan selamat Natal, lebih boleh lagi kita ucapkan selamat minum khamar, selamat berzina, selamat korupsi. Karena itu lebih ringan dosanya daripada mengatakan Allah punya anak, atau Allah satu dari yang tiga, atau Allah adalah Isa itu sendiri. Jadi nggak masuk akal sehat. Kenapa mereka mengucapkan selamat Natal? Sebenarnya alasannya satu saja, yaitu nggak enak sama teman saya yang non muslim, nggak enak sama kawan kantor yang non muslim atau tetangga non muslim, apalagi bosnya di kantor, nggak enak. Subhanallah. Inilah yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ardan nasa bisakhatillah, orang yang mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka. Lalu dalil-dalil tadi hanya dicari pembenaran saja, tapi alasannya terutama nggak enak kan? Dia dulu mengucapkan selamat Idul Fitri, lalu hari rayanya kita nggak mengucapkan selamat Natal, nggak enak. Sama makhluk dia nggak enak. Tapi dia berani membuat Allah murka. Lebih parah lagi, dia cari dalil pembenaran. Yang Allah tidak memaksudkan seperti itu, dia bawa kepada makna itu. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat ucapan ulama ahli tafsir tentang ayat yang mereka jadikan dalil tadi. Jadi surat Maryam ayat 33 tentang ucapan selamat atas hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imam besar ahli tafsir, berkata, isbatun minhu li'ubudiyatihi lillahi azza wa jalla. Makna ayat ini adalah penetapan dari Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus, bahwa beliau adalah hamba yang selalu menghamba hanya kepada Allah azza wa jalla, wa annahu makhlukun min khalqillahi, dan bahwasannya beliau hanyalah salah satu makhluk Allah. Justru jemaah sekalian, inilah makna yang sebenarnya. Ketika orang Nasrani merubah makna ini, lalu kita ucapkan selamat berdalil dengan ayat ini, kan aneh jadinya. Justru ayat menyalahkan mereka.
Kemudian perhatikan lanjutannya, kata Imam Ibnu Katsir. Nabi Isa alaihissalam menegaskan dalam ayat ini, Allah sebutkan dalam ayat ini tentang penegasan Nabi Isa alaihissalam, wa annahu makhlukun min khalqillah yahya wa yamutu wa yub'atsu kasairil khalaiq. Beliau hanyalah salah satu makhluk Allah yang hidup, dilahirkan ke dunia, kemudian akan mati, dan beliau belum mati, dan kemudian setelah mati nanti di hari kiamat dibangkitkan kembali seperti makhluk-makhluk yang lain. Jadi ini makna ucapan Nabi SAW. Wassalamu alayya yawma wulidtu. Keselamatan atasku pada hari aku dilahirkan. Ini jelas menunjukkan beliau itu makhluk dilahirkan. Dan dilahirkan ini juga sebenarnya diakui oleh umat Nasrani. Makanya mereka rayakan hari lahir kan. Natal itu kan bahasa Indonesianya adalah ulang tahun. Bahasa Arabnya maulid. Hari kelahiran. Mereka sadar beliau itu lahir. Bukan yang menciptakan, tapi yang diciptakan dengan cara dilahirkan. Dan sebelum beliau lahir, beliau tidak dikenal. Dan sebelum beliau lahir, bagaimana mungkin beliau menjadi pencipta yang layak untuk disembah? Enggak mungkin. Kemudian beliau berkata lagi, Allah sebutkan di surat Maryam ayat 33, wa yauma amutu, dan pada hari aku mati. Enggak ada Tuhan yang mati. Wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Untuk apa dibangkitkan kembali? Untuk diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran terbaik. Jadi beliau makhluk yang beramal soleh sehingga dapat ganjaran yang terbaik. Siapa yang memberi ganjaran? Yang layak disembah, Tuhan yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini makna ayat sebenarnya, tapi mereka rubah. Sama dengan ayat lakum dinukum waliyadin. Arti ayat itu, agama kami benar, agama kalian salah, nggak mungkin kita satukan. Tapi mereka rubah, sudahlah urus agama masing-masing, sama-sama benar, nggak usah saling menyalahkan. Jadi ini dahsyat sekali. Untuk menyesatkan umat, mereka gunakan dalil-dalil. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan lihat karena punya titel profesor, doktor, ahli tafsir dari Al-Azhar, atau dari Amerika, atau dari manapun, lalu kita, apapun yang dia katakan, berarti pasti benar. Jangan. Pelajari Islam yang sebenarnya. Iya.